Halo Sobat Macemania, saya Denny Nakdalung. Oke, di depan saya kali ini ada 4 reel. Oke, tapi di 2 brand, ada Iroli dan Daido. Oke, jadi saya memilih 2 brand ini untuk melakukan penelitian. Kemudian saya pakai mancing, saya review dan lain sebagainya. Saya memilih 2 brand ini karena yang kebetulan yang terakhir ngirimin saya produknya untuk di review dan dicek. Ada Daido, ada Iroli. Nah, di sini ada 2 kelompok dia. Saya akan bahas yang pertama dulu. Kelompok pertama yang terbaru ini ya. Ada Daido Daimos Ultra SW, kemudian ada Integra. Kalau Daimosnya saya pernah pakai mancing beberapa kali. Sama juga dengan si Quincy ini. Quincy ini juga sudah sering saya pakai mancing. Yang belum adalah Irolinya, Iroli Ultima dan Integra ini sama sekali belum saya pakai mancing. Rencananya besok saya akan tes keduanya ini. Seperti itu. Oke, kemudian dari hasil tes yang saya lakukan, nanti saya akan berencana melakukan comparison karena hingga saat ini banyak sekali pertanyaan yang muncul ke saya. Pilih Daimos apa pilih Integra? Pilih Quincy apa pilih Ultima? Seperti itu. Oke, ini untuk di kategori reel non pabrikan ya. Jadi kalau reel pabrikan kan banyak tuh, ada kayak Pen Battle, kayak Okuma, kemudian Ryobi, kemudian Shimano, Daiwa. Jadi itu kita kesampingkan. Saya akan bahas dulu yang non pabrikan seperti itu. Oke. Saya memilih kedua brand ini juga karena saya merasa 2 brand ini, yaitu Daido dan Iroli ini sepertinya, kalau Daido bukan sepertinya ya, sudah berlaku dan sudah berlangsung, di mana kepedulian terhadap after sales-nya itu tinggi sekali. Contoh untuk spare part misalnya, ketika kemarin di sini saya sampaikan bahwa ini goyang-goyang, dari pihak Daido langsung ke pabriknya, seperti itu, ke pabriknya melakukan research, kemudian ditanggapi dengan serius dan secara cepat dan tidak menunggu lama. Daido langsung mengirimkan spare part penggantinya, seperti itu. Nah, ini dia. Bahkan dikirimin 2 biji saya. Jadi hal-hal kecil seperti ini merupakan bentuk sebuah keseriusan dalam pelayanan after sales. Seperti itu. Kemarin ini King Predator, kocak nih, kocak langsung dikirimin yang baru. Kemudian ini, meskipun ini tidak mempengaruhi fungsi pengencangan drag, cuman ya kurang sempurna aja. Reel baru masa kocak-kocak seperti ini. Jadi Daido langsung mengirimkan saya penggantinya. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur beli Daimos ini, Daimos SW, kalau handlenya kocak, silahkan hubungi saya atau hubungin langsung ini Daido Service Centernya. Nah, ini bahkan ada nomor HP-nya. Seperti ini, nanti dikasih yang baru sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang serius dari pihak Daido. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang penting sekali. Seperti itu. Nah, kalau ini udah nggak goyang, kan, nggak goyang sama sekali dia. Oke, jadi itu adalah hal yang sangat penting di dalam pelayanan after sales. Kemudian saya akan membahas sedikit. Oke, meskipun banyak yang mencibir juga, ini Denny Nakdalung ngeributin after sales, padahal ini barangnya barang murah. Dalam artian, anggaplah ini harganya berapa ya? 450.000. Mungkin bagi sebagian orang yang biasa beli Stradic harga 2 juta, beli Saragossa harga 3 juta, akan ketawa ketika saya ngeributin after sales. Tapi
akan saya sampaikan bahwa pola pikir kita, terutama netizen kita, itu beda dengan pola pikir orang luar negeri. Anggaplah orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang bahkan sekalipun. Ketika mereka membeli suatu produk, suatu barang, mereka sadar bahwa produk itu ada umurnya. Ada umurnya, ada tingkat kualitasnya, ada tingkat kelasnya. Bahkan untuk barang-barang kualitas terbaik sekalipun, contohlah kalau di Amerika misalnya, orang beli mobil itu ada waktunya, ada waktu masa pemakaian. Misalnya sekian tahun, mobil itu sudah harus diganti dengan yang baru. Nah, seperti itu ada aturannya. Sama juga seperti beli real, karena pola pikir mereka dan style mereka memang seperti itu. Jadi mentalnya ya beda dengan kita gitu. Kalau kita beli barang apapun, seharga berapapun, sebisa mungkin dipakai seumur hidup bahkan. Jadi bukan tipikal kita beli barang rusak, buang, beli baru, bukan seperti itu. Dan kita belum ada di level seperti mereka yang istilahnya perekonomiannya juga sudah maju, mungkin duitnya juga banyak seperti itu. Kalau kita misalnya gini nih. Nah, ini kejadian ini di Iroli Ultima ini. Kemarin kan kejadian di sini. Baru pakai 2 kali atau 3 kali ini goyang. Kemudian ini barang baru lagi. Ini baru, ini juga goyang. Kemudian ini kejadian ini. Ini Ultima punya pasien servis DND. Ini belum dipakai. Belum dipakai. Di sini sudah dol. Nah, ini dol dia. Ini nggak bisa dikencengin. Meskipun penyebab dolnya perlu saya teliti lagi, apakah dia salah pasang drat, dipaksa digulung, atau memang material ininya kurang kuat, atau susunan grid dratnya terlalu rapat dan kecil-kecil sehingga salah sedikit saja bisa dol. Seperti itu, saya belum teliti. Ya, si pembeli ini ya akan langsung kebingungan. Nggak mungkin dong hanya gara-gara ini langsung ini dibuang, beli baru lagi. Nah, kita masih belum bisa di level seperti itu. Maka dari itu saya juga harus menyampaikan pentingnya pelayanan after sales di setiap brand yang ada di Indonesia seperti itu, karena kita belum sampai di kelas ketika rusak buang beli lagi seperti itu. Ini lumayan nih harga, anggap saja 1,3 juta atau 1,5 juta. Ketika sudah kejadian seperti ini otomatis ini nggak bisa dipakai lagi dong. Mau nggak mau si pembeli akan berusaha, akan bahkan bisa ribut juga cari si pengganti handle-nya yang rusak ini seperti itu. Nah, maka dari sini diperlukannya yang namanya pelayanan after sales. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman paham ya. Semoga video saya ini ditonton sama brand-brand lain, di mana untuk saat ini warga Indonesia itu perlu yang namanya pelayanan after sales, karena kita tidak bisa dan belum ada di level seperti orang-orang luar negeri yang mungkin ekonominya sudah maju, duitnya sudah banyak lebih, sehingga yang saya sebutkan tadi ketika rusak sedikit bisa buang beli baru. Dan Iroli ternyata quick respon juga, quick respon, fast respon, responnya cepat sekali ketika saya sampaikan ke tim Iroli, dan langsung saya dikirim nih, bahkan saya dikirim 3. Saya nggak tahu ya apakah karena saya yang minta atau bagaimana. Mudah-mudahan kalau ada customer lain yang kejadiannya seperti ini kemudian minta spare part penggantinya, semoga quick respon juga, bukan hanya di Denny Dalung aja. Seperti itu. Oke, jadi dalam hal ini akan menjadikan sebuah nilai plus dari pelayanan after sales-nya. Nah, ini tinggal ganti aja
Seperti itu. Meskipun kita paham bener yang namanya reel pabrik, reel dibuat di sebuah pabrik, diproduksi banyak, ya adanya cacat atau bagaimana itu hal yang lumrah terjadi, apalagi kelas-kelas reel OEM seperti ini. Beda dengan reel pabrikan, biasanya lebih detail dia. Nah, ini sudah bisa dipakai kembali. Handle-nya sudah bisa. Nah, sudah kencang dia. Seperti itu, ini penggantinya. Oke, kemudian dari masalah after sales, oke, saya lanjut lagi ke masalah comparison. Nah, comparison itu perbandingan. Banyak sekali yang menanyakan saya, pilih mana, pilih ini atau itu, pilih Iroli apa Daido, pilih Daimos apa Integra, pilih Quincy atau Ultima. Oke, yang ini saya kesampingkan, ini sudah diganti handle-nya. Di dalam penilaian perbandingan suatu reel, sebenarnya tidak bisa kita langsung menentukan bagus yang mana sebelum memang dilakukan pembongkaran secara detail, penelitian secara keseluruhan, percobaan mancing secara keseluruhan. Pertama nyoba mancing dulu. Oke, ketika di dalam review ini bagus, ketika dipakai mancing itu belum tentu, karena di dalam memancing itu sendiri banyak sekali faktor-faktor yang menentukan. Ada faktor teknis dan non teknis, kemudian faktor keberuntungan, faktor kesialan dan lain sebagainya. Di sana kadang-kadang reel bagus pun bisa langsung patah ketika kita salah dalam menerapkannya dan memakainya. Kemudian reel yang murah, yang jelek sekalipun, itu kadang-kadang bagus dia di laut kalau kita pakainya bener. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam melakukan comparison harus banyak hal yang kita lakukan, terutama dites pakai mancing dulu. Nah, kalau ini saya belum bisa melakukan comparison karena yang baru saya pakai mancing belakangan ini baru si Daimos sama si Quincy, sedangkan si Iroli ini belum. Jadi mulai besok ini rencana saya akan pakai mancing dulu. Seperti itu, supaya saya tahu keseluruhan di mana dia letak sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing dari brand ini. Seperti itu. Kemudian kalaupun saya tetap ditanya pilih yang mana, biasanya saya melakukan penilaian itu dari 3 aspek penting di dalam sebuah reel. Pertama yang saya akan pilih adalah jantung reelnya. Saya akan melihat dari jantung reelnya. Oke, jantung reel adalah gear. Nah, nanti gear itu didefinisikan lagi. Jadi di dalam gear ada sistem gearingnya, kemudian material gearnya, model gearnya, kemudian koneksi antara gear dan ke part lainnya, itu nanti akan didefinisikan lagi. Seperti itu. Kemudian sistem seal. Oke, seal artinya pelindung. Shield itu pelindung dia, yang melindungi. Jadi di dalam sebuah reel, terutama dipakai di laut, ya penting adanya perlindungan yang bagus seperti sistem seal-nya. Maka dari itu di reel-reel kelas mahal, di reel high end seperti Stella, Saltiga itu sistem seal-nya gila-gilaan. Mereka ada X-Seal, X-Ship, bahkan kalau di Daiwa ada Max Seal dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk merek mahal aja gila-gilaan. Nah, ini merek murah, seal-nya mau main-main, mau canda-canda, seperti itu. Oke. Kemudian aspek berikutnya yang sering saya lihat adalah material dari body reel itu sendiri. Body itu termasuk di rotor dan spool dan lain sebagainya. Di sana juga perlu diperhatikan. Setelah itu baru ke fitur-fitur yang diberikan di dalam sebuah reel. Nah, seperti itu. Ketika di sana kita lihat mana yang lebih unggul dari 4 aspek itu, di sanalah bisa menentukan kita harus pilih yang mana. Karena di dalam reel itu banyak sekali jenisnya, banyak tipenya, banyak serinya, seperti itu. Oke, jadi setelah ini saya pakai mancing mungkin beberapa kali.
saya feeling, saya tes. Jadi nanti saya akan bikin comparison secara detail seperti itu. Oke, jadi nanti akan saya bikin perbandingannya per bagian sehingga saya bisa menentukan mana yang terbaik di antara keduanya. Nanti saya akan buatkan skor penilaian dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Daido yang sudah jalan dengan trust dan keseriusannya di dalam dunia pancing, pelayanan after sales yang bagus. Kini Iroli datang sebagai, sebut saja, pendatang baru, bisa dibilang underdog. Apakah nanti Iroli akan bisa seperti Daido atau bahkan melebihi? Kita tunggu saja. Dan kita sebagai user, sebagai pemakai, harus selalu mengawasinya. Dalam artian mengawasi dengan cara cukup kita tahu. Karena sekarang adalah zamannya terbuka. Beda dengan dulu mungkin monopoli, kemudian mainnya sales ditaruh di toko-toko pancing, kemudian tinggal kita ngecap aja di toko pancing, maka akan laku keras. Sekarang zamannya bukan seperti itu. Sekarang zaman global sudah terbuka. Orang bisa memilih mau beli di toko pancing atau mau beli di kamar sendiri. Di kamar sendiri itu artinya pakai HP. Oke, beli pakai HP, besok udah datang, dikirim pakai paket seperti itu. Oke, jadi sebagai buyer atau pembeli kita harus paham dulu sebelum membeli alat pancing yang akan kita beli. Meskipun di golongan alat pancing dengan harga terjangkau sekalipun, supaya nggak salah-salah beli sekali, tahu-tahu ininya udah kocak. Ternyata kita kecewa ya. Kasihan kan uang 400.000, udah 400.000, ada kekecewaan di dalamnya. Nah, seperti itu. Saya sih nggak pingin seperti itu. Ketika beli sesuai dengan pilihan kita puas memakainya, kita bangga memakainya, seperti itu. Karena konsep moto saya dari dulu tetap sama, bahwa mancing itu tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Oke, mau kita pakai yang mahal, mau kita pakai yang murah, itu fungsinya sama, alat gulung semua. Tapi konsep ada harga, ada kualitas, itu benar adanya, nggak bisa disangkal, seperti itu. Ketika Anda masih di level ini, jangan cari-cari alasan ketika Anda tidak bisa beli yang ini. Seperti itu. Pun sama dengan ketika Anda sudah terbiasa pegang ini, Anda jangan seperti ilfil atau kena virus ketika menonton, memakai, memegang, menyaksikan barang-barang yang seperti ini. Seperti itu. Karena mancing itu sifatnya universal. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman tahu maksud saya. Mau mahal, mau murah, mancing tujuannya itu happy. Bukan untuk cari keributan, bukan untuk cari persaingan, bukan untuk cari gengsi. Karena saya pernah mengalami di fase-fase tersebut. Fase dimana ketika menjadi seorang egois, menganggap bahwa merek itu adalah suatu hal yang penting, beli yang mahal-mahal, sampai akhirnya tetap juga memakai yang harga terjangkau seperti ini. Sama-sama bisa mancing juga. Oke, sampai ketemu lagi nanti di hasil mancingnya. Mungkin mancingnya akan saya buatkan konten juga, dan setelah mancing nanti saya akan buatkan comparison secara detailnya, dan nanti saya akan lakukan juga comparison di merek-merek yang lain, tidak hanya Daido dan Iroli saja. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.